Malam itu, pantai selatan seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak pernah bisa dipahami manusia. Ombak menghantam batu karang dengan suara yang terdengar seperti erangan panjang, seolah laut sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh telinga manusia. Angin berhembus kencang, membawa aroma asin bercampur wangi melati yang mustahil ada di tengah malam seperti itu. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share video ini biar teman kamu merasakan ketegangannya. Terima kasih. Di sebuah gubuk tua yang menatap langsung ke arah lautan hitam, seorang pria bernama Raka duduk termenung. Wajahnya kusam, mata cekung, seakan beban hidup menekan pundaknya terlalu lama. Ia baru saja menerima kabar bahwa kontraknya di pabrik telah diputus. Hutangnya menumpuk, istrinya sakit, dan anaknya harus dikeluarkan dari sekolah karena tunggakan biaya. Dunia seolah menutup seluruh pintu rezeki kepadanya. Raka memukul meja dengan frustasi. "Apalagi yang harus aku lakukan?" jeritnya, suaranya tenggelam oleh gemuruh ombak. Namun di balik keputusasaan itu, ia mulai teringat pada cerita yang selama ini hanya ia dengar sebagai legenda kampung. Cerita tentang jalan pintas menuju kekayaan, cerita tentang sebuah pesugihan yang bukan berasal dari hutan, bukan dari gunung, melainkan dari dasar laut pantai selatan. Orang-orang menyebutnya sebagai pengabdian sang ratu penguasa laut. Tidak seperti pesugihan lain yang menuntut tumbal nyawa, pesugihan laut selatan cukup menuntut kesetiaan. Hanya itu, begitu katanya. Dan manusia seperti Raka yang sudah kehilangan harapan, mulai merasa bahwa kesetiaan terdengar jauh lebih ringan dibanding kemiskinan yang terus mencengkram. Di tengah lamunan gelap itu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dari balik pintu gubuk, muncul sosok lelaki tua berkulit legam dan rambut memutih. Dikenal oleh penduduk sebagai Pak Darman, penjaga pantai yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. "Kau tampak gelisah, Nak," katanya dengan suara serak akibat usia dan asap rokok yang tak pernah lepas dari bibirnya. Raka hanya menunduk, tidak sanggup menjawab, tapi Darman sudah tahu isi hatinya. Dari cara Raka menatap laut, dari caranya menghela napas, ia tahu apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. "Aku tahu apa yang kau cari," ujarnya lirih. Matanya menatap lurus ke gulungan ombak yang memantulkan cahaya bulan. "Aku tahu dan aku tahu kau sedang mempertimbangkan jalan yang tidak seharusnya ditempuh manusia." Raka menelan ludah. "Apa itu benar, Pak? Apa benar ada jalan? Jalan dari laut yang bisa membuat hidup berubah?" Darman mendekat, duduk di samping Raka dan menyalakan rokoknya. Asap rokoknya terbang di bawah angin, namun aroma melati semakin jelas menguar, seolah ada sesuatu di kejauhan yang sedang mengamati mereka. "Ada," jawabnya perlahan. "Tapi jalan itu tidak bisa kembali." Raka menegakkan tubuhnya. "Aku tidak punya pilihan lagi." Darman menatapnya lama, sangat lama, hingga matanya yang keriput memantulkan cahaya bulan. "Jika kau benar-benar ingin tahu, dengarkan baik-baik." Begitulah, di bawah langit gelap pantai selatan itu, Darman mulai menceritakan sebuah rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun selama bertahun-tahun. "Kau harus datang pada malam Jumat Kliwon. Kau harus berdiri di tebing Karangsewu, tepat saat ombak berhenti, saat angin mati, saat laut memanggil namamu." Raka merasakan bulu kuduknya meremang. "Akan ada sosok yang menemuimu," lanjut Darman. "Sosok yang bukan manusia, bukan pula hantu, tapi pemilik wilayah laut bagian selatan. Dia akan menawarkan kekayaan, tapi sebagai gantinya, kau harus menjadi pengabdinya. Setiap bulan, untuk selamanya." Raka mencoba menelan kata selamanya itu, namun tenggorokannya mendadak kering. "Jika kau sampai mundur di tengah jalan," Darman menunduk, "laut akan menagih dengan caranya sendiri." Suara ombak tiba-tiba menggelegar lebih keras dari sebelumnya, seolah laut mendengar pembicaraan mereka. Raka terdiam, tapi hatinya sudah goyah. Ia tahu ia sedang berdiri di antara dua pilihan, hidup miskin selamanya atau mengambil resiko mengabdi pada sesuatu yang tidak ia pahami. Namun pada akhirnya,
Keputusasaan adalah musuh yang seringkali mengalahkan akal sehat manusia. Raka bangkit, menatap laut gelap yang tak bergerak, dan berkata dengan suara bergetar, "Tunjukkan jalannya, Pak. Aku siap." Dan di saat itu juga, sebuah gelombang besar menghantam karang, namun tidak menimbulkan suara percikan. Hanya gema panjang yang terdengar seperti bisikan. Raka, seolah laut sudah menantinya. Angin malam Jumat Kliwon itu terasa berbeda. Udara lebih berat, seakan mengandung sesuatu yang tak terlihat, namun begitu dekat. Langit gelap tanpa satupun bintang, seolah malam sedang menutup diri dari apa yang akan terjadi di bumi. Pantai selatan malam itu seperti lautan hitam, yang hidup, bernapas, dan menunggu. Raka berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju tebing Karangsewu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu mencoba menahannya agar tidak melangkah lebih jauh. Di belakangnya, lampu kampung sudah tampak seperti titik kecil yang perlahan hilang. Di depannya hanya ada kegelapan, suara ombak dan perasaan seolah ada 1000 mata yang mengikuti gerakan tubuhnya. Saat ia tiba di bibir tebing, sesuatu yang ganjil terjadi. Ombak berhenti. Bukan mereda, bukan pelan, berhenti. Diam. Seolah seluruh lautan tiba-tiba membeku, tanpa menjadi es. Angin pun mati begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dunia di sekitar Raka seperti berhenti bernapas. Raka menelan ludah. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Darman. Tanda bahwa sang penguasa laut mulai memperhatikan. Ia berdiri tegak, memandang ke lautan hitam yang memantulkan cahaya tipis dari bulan yang tertutup awan. Jantungnya berdegup keras, bukan hanya karena takut, tapi karena ia tahu ia sedang berdiri di perbatasan dunia manusia dan dunia gaib. Kemudian, permukaan laut mulai bergelombang pelan, sangat pelan, seperti seseorang sedang berjalan di bawah air. Sebuah siluet muncul dari kejauhan, bergerak mendekat dengan langkah teratur, namun tidak membuat suara sama sekali. Raka merasakan dingin merayap dari telapak kaki hingga ke lehernya. Ketika sosok itu semakin mendekat ke tepi tebing, barulah Raka dapat melihatnya dengan jelas. Seorang wanita, atau sesuatu yang menyerupai wanita. Rambutnya panjang sampai menyentuh air, berwarna hijau dekap seperti rumput laut. Kulitnya pucat kebiruan, tetapi memancarkan cahaya samar. Matanya tidak memiliki bola mata, hanya 2 cahaya hijau yang menyala seperti lampu di dasar laut. Pakaiannya bukan kain, melainkan seperti jalinan alga yang bergerak sendiri di tubuhnya. Wanita itu berdiri di atas permukaan air, tidak tenggelam, tidak bergerak oleh ombak, hanya berdiri dan menatap Raka dengan tatapan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Dan saat wanita itu berbicara, suaranya seperti berasal dari arah yang berbeda-beda sekaligus, seolah seluruh laut mengucapkannya. "Raka!" Suara itu bergetar dalam tulang, bukan di telinga. "Kau memanggilku?" Raka terdiam. Bibirnya kaku, napasnya tercekak. Tapi entah dari mana ia menemukan keberanian untuk menjawab. Aku membutuhkan pertolonganmu." Wanita laut itu tersenyum. Senyum yang indah, namun mengerikan karena tidak ada emosi manusia di baliknya. Manusia selalu datang kepadaku ketika mereka kehilangan segalanya, tapi hanya sedikit yang benar-benar berani membayar harga. Sosok itu mengangkat tangannya. Dari permukaan laut muncul kabut tipis berwarna kehijauan, mengelilingi Raka perlahan. "Aku adalah penguasa laut timur selatan," katanya dengan suara yang bergetar seperti gema dari kedalaman ribuan meter. "Jika kau ingin kekayaan, jika kau ingin hidupmu berubah, kau harus terlebih dahulu menyerahkan dirimu untuk mengabdi." Raka mencoba berbicara, tapi kabut dingin membuat suaranya tercekak. "Dalam setiap bulan," lanjut sang penguasa, "kau harus datang ke tempat ini. Kau harus meminum air kehidupanku. Kau harus mengikuti panggilanku ketika kuinginkan. Dan sebagai gantinya, aku menjadi kaya." Cahaya hijau di mata wanita itu bergetar. "Kekayaan tidak datang dari kebetulan. Aku membuka jalan. Kau hanya perlu menelusurinya." Suara ombak tiba-tiba kembali terdengar, padahal sebelumnya laut diam seperti kaca. Ombak bergulung tinggi, namun tidak menyentuh Raka. Justru seperti membentuk lingkaran besar di sekelilingnya, seolah laut sedang memberi hormat. Sosok wanita itu mendekat, sangat dekat.
Ujung rambutnya hampir menyentuh pipi Raka, dan aromanya, wangi melati bercampur garam laut. "Aku bisa memberi kau segalanya," bisiknya. "Dan jauh lebih cepat dari yang kau bayangkan." Namun sebelum Raka sempat merespon, sesuatu dari balik gelombang muncul. Tangan-tangan pucat, kurus, dan basah. Puluhan. Mereka seperti tangan manusia tapi lebih panjang. Seolah tulangnya telah ditarik paksa. Tangan-tangan itu tidak menyentuh Raka, tapi mereka mengelilingi Raka, seakan menunggu perintah. "Mereka," kata sang penguasa dengan nada tenang, "adalah pengabdiku. Mereka dulunya manusia, seperti dirimu." Dada Raka sesak. "Nanti aku juga menjadi seperti itu?" Wanita itu tersenyum lagi. "Hanya jika kau mengingkari perjanjian." Raka memejamkan mata. Ia mengingat wajah istrinya, anaknya, hutang yang mengundung.